Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Depok, Margonda, hampir maghrib. Tumben agak lancar, padahal ini merupakan salah satu titik macet yang ada di Depok. Aku ingin bercerita sedikit pengalaman pribadi, bagaimana pandangan kita terhadap anak, terhadap istri, terhadap apa yang mereka kenakan, terhadap apa yang mereka lakukan. Itu memang berjalan sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan apa yang kita peroleh dari agama kita. Dulu aku hanya faham bahwa seorang wanita mesti menutup auratnya, berjilbab, tidak menampakkan rambutnya, tidak menampakkan apa yang tidak boleh dilihat selain oleh mahramnya. Itu saja. Tapi aku masih biasa saja melihat. Dulu sewaktu istriku masih memakai celana jeans malah, walaupun nanti dengan baju yang dalam, memberikan anak-anakku juga pakaian seperti itu. Masih mengerti lah, masih faham lah, masih di benakku menyatakan itu okay, tidak apa-apa, toh dah menutup jilbab juga, dah menutup aurat juga. Semakin belajar, kita jadi faham bahwa yang dilakukan pada waktu itu masih sekedar membungkus aurat, bukan menutup aurat. Masih berjalannya hari, berjalannya waktu, semakin kita belajar, semakin lagi kita paham bahwa yang namanya menutup aurat itu, menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh, menutupi dada, memakai pakaian yang longgar, menjadi pemahaman tersendiri. Sehingga ada suatu titik di mana istriku, aku membongkar semua isi lemari, menukar pakaian, menggantinya dengan pakaian yang lebih syar'i. Begitu juga dengan anak. Alhamdulillah pada waktu itu pemahaman kami muncul. Anak-anak telah memang terajar dari kecil untuk berjilbab, hanya tinggal menyesuaikannya lagi dengan pakaian selanjutnya. Semakin paham lagi istriku, meninggalkan yang namanya baju yang memiliki corak, memiliki motif bunga-bunga, memiliki motif warna yang ngejreng lah, warna yang cepat ditangkap mata gitu. Hingga hari ini hanya menyisakan warna-warna gelap, hitam, coklat, biru, doker yang gelap. Begitu juga anak-anak, anak wanita, sependapat dengan pendapatnya Ustaz Khalid Bersalamah, bahwa anak wanita tidak pernah mesti kita beri pilihan untuk berpakaian. Pilihan pakaian hanya datang dari kita. Tidak ada yang namanya pilihan baju A, B, C, D, E. Baju hanya begini, silakan pilih warnanya. Menimbulkan kepercayaan dirinya untuk memakai baju yang sesuai dengan syar'i, yang sesuai dengan pemahaman terakhir ayahnya. Setelah berjalannya waktu, dulu masih membelikan anakku celana jeans, baju kaos, ya masih kecil, tapi pakai jilbab juga, jilbab yang disorongkan. Kita masih pada waktu itu masih oke-oke saja pandangan mata kita. Tapi semakin kita faham agama, semakin kita juga memperbaiki pemahaman kita,
Salah satunya itu memperbaiki pakaian anak-anak dan istri kita. Terakhir, kebiasaan berpakaian anakku juga mengikuti kebiasaan berpakaian dari ibunya, dari bundanya. Mencari pakaian yang warnanya hanya gelap. Apalagi anakku yang di pesantren salaf sangat kuat sekali memegang prinsip untuk tidak berhias-hias di depan orang, tidak, lupa istilahnya, tabarruj, koreksi kalau salah, untuk menampakkan perhiasan di depan orang. Jadi seakan-akan tidak memiliki baju, karena bajunya hitam dongker, malah warna pink, warna ungu yang menjadi warna kegemaran para wanita pun dia tidak mau memakainya. Jilbabnya hanya dongker, coklat tua, hitam, warna-warna yang sedikit terang pun tidak mau dipakainya. Memasukkan anak juga ke sekolah yang sepemahaman dengan kita, ini juga yang menjadi akhirnya tujuan kita setelah pemahaman kita sejalan dengan apa yang kita dapat. Dan ini juga yang akhirnya menjadi pelajaran terbesar bahwa anak merupakan investasi, dan memasukkannya sekolah, terutama sekolah agama, sesuai dengan pemahaman kita juga merupakan hasil investasi yang akan kita panen ke depannya. Aku tidak ingin menyebutkan nama, cuman ini terjadi di dua paman kami di dua belah pihak. Satu pamanku, satu lagi paman istriku. Pamanku dengan pemahaman salafnya memasukkan anaknya semua ke pesantren salaf, memasukkan mereka semua ke pesantren yang memang sepemahaman dengan apa yang dia fikirkan, dengan apa yang memang dia dapat. Dan paman istriku dengan pemahaman agamanya memasukkan anaknya ke pesantren yang hari ini dikenal dengan, mereka mengklaim dirinya sebagai aswaja. Cuman hasil dari pendidikan itu adalah bagaimana dia sangat percaya dengan foto Habibnya yang bisa menolak bala. Bagaimana dia justru lebih percaya kepada qasidah burdah untuk bisa daripada ruqyah yang harus dilakukan. Bagaimana dia jadinya mewariskan apa-apa yang menjadi khurafat pada hari ini, apa-apa yang menjadi konsen untuk dibinasakan pada hari ini, pemikiran khurafat, pemikiran-pemikiran yang jauh dari agama. Ini pandanganku ya. Aku bercerita tentang bagaimana kita akhirnya mendidik anak kita sesuai dengan pemahaman agama yang kita peroleh. Pandanganku, karena aku hidup di Muhammadiyah, besar dalam didikan Muhammadiyah yang ketat oleh ayahku, sehingga hari ini aku tidak hafal yang namanya kabirah. Aku hanya hafal Allahumma ba'id untuk doa iftitah. Aku tidak terbiasa melafazkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi untuk rukuk dan sujud. Aku terbiasa melafazkan doa yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan seterusnya. Lalu berkembangnya ke sini pemahaman yang kufahami ya, pemahaman bagaimana agama ini diturunkan kepada sahabatnya, lalu dari sahabatlah dari manusia-manusia terbaik kita meniru agama ini. Karena bagaimanapun Allah telah menjamin para sahabat adalah orang-orang yang lurus, dan pemahaman para sahabatlah yang kita fahami tentang agama ini. Jadi aku berbicara tentang pemahamanku tentang agama, dan tadi terbayang bagaimana seorang anak akan membawa pendidikan dengan pemahaman agama yang kita peroleh. Alangkah sia-sianya nanti seandainya yang kita anggap anak kita telah
telah mengerti, faham agama, lalu rupanya jauh sebenarnya dari ajaran agama yang sedang kita idam-idamkan dilakukan oleh anak kita. Alangkah sangat disayangkannya sekali bahwa apa yang dilakukan oleh anak kita justru jauh menyelisihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Alangkah sangat-sangat sedihnya kita nanti tak kala kita wafat nanti, tidak ada satu pun yang namanya pahala yang mengalir ke kita melalui anak-anak kita, karena anak kita salah melakukan ibadah, karena didikan kita dari awal yang juga salah untuk mengajarkan mereka. Pemahaman ini memang begitu sangat fundamental kalau aku anggap, karena salah beragama, berkreasi dalam beragama, jadinya tertolak semua ibadah. Sebagian orang berkata bahwa mengambil perkataan yang penting baik, karena juga dulu para sahabat berkreasi juga melakukan hal-hal, lalu Rasulullah biarkan. Mereka lupa pada saat itu ada verifikatornya, ada manusia yang diberi wahyu untuk mengokekan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu Rasulullah. Dan Rasulullah tidak semua mengiyakan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ada juga yang ditegur, ada juga yang dilarang. Mereka lupa bahwa yang penting baik pada hari ini tidaklah sama dengan yang penting baik pada saat Rasulullah hidup. Kalau hari ini yang penting baik, siapa yang memverifikasi kebaikan itu? Siapa yang akan mensahkan bahwa apa yang kita lakukan yang penting baik itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk ibadah, ya? Jangan dikembangkan ke soal-soal tentang dunia. Terkadang rancu kita berbicara bid'ah tentang ibadah, bukan bid'ah kreasi tentang dunia. Cuman nanti dilempar lagi, kalau itu jangan pakai mic, jangan naik unta saja ke Mekah, bukan. Itu soal dunia, soal bagaimana mempermudah urusan dunia. Ini soal ibadah, berkreasi dalam ibadah. Sementara agama, Al-Quran telah menyatakan bahwa agama ini telah sempurna. Tidak ada lagi, kalau sempurna tidak ada lagi yang mesti dikembangkan dari sempurna, karena pengembangan dari sebuah kesempurnaan itu kecacatan. Aku ingat ayahku berkata bahwa agama telah sempurna seperti 5 jari telah sempurna. Kalau ada dikembangkan satu, muncul jari kelingking, satu lagi jadi 6, maka itu tidak sempurna, jadinya cacat. Yang kelingking yang muncul itu harus dibuang, sehingga jari 5 itu tetap menjadi sempurna. Ayahku sangat ingat banget aku menerangkan tentang bagaimana sempurnanya agama itu dengan cara yang simple pada waktu itu, karena usia aku masih 13 tahun waktu dia bercerita tentang sempurnanya agama ini. Jadi tidak ada pengembangan dalam urusan ibadah. Ada contoh, bikin, tidak ada tinggalkan. Simple. Jangan dicapekkan diri dengan sesuatu yang tidak pernah ada dilakukan, malah mengada-ngada. Yang dikatakanlah kalau dipajang foto Habib ini akan menolak bala lah, rumah tidak akan terbakar lah, segala macam. Dari mana ya Allah sumbernya? Kembali lagi kepada investasi terbesar tadi, bahwa agama kita akan kita wariskan juga pemikirannya dan arah pendidikannya juga kepada anak kita. Itu menjadi sesuatu yang niscaya adanya gitu loh. Bagaimana kita juga akan membiarkan anak kita melakukan ibadah yang sesuai dengan apa yang kita pahami, dan kita akan koreksi bagaimana dengan ibadah yang sesuai kita pahami juga. Maka mengembalikan pemahaman kepada seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat merupakan jalan terbaik dari mewariskannya kepada anak kita.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.